Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil presentasi tugas akhir dari mata kuliah Analitik dan Visual Data. Kami dari kelompok B7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Denny Firdaus, yang kedua ada Aditya Sadu, yang ketiga ada Yusrian Darus, yang keempat ada saya sendiri, Ricky Marcelino, dan yang kelima ada Dava Rifatur. Di sini kita mengangkat judul yaitu klasterisasi tingkat kecanduan gadget dengan metode K-means, studi mahasiswa Fasilkom UNED. Selanjutnya ialah pendahuluan. Belakang, mengapa kami melakukan penelitian ini? Seperti kita ketahui, gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi menurut Oswan, dikutip dari Saifullah tahun 2017. Nah, pada saat ini, hampir semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan menggunakan gadget. Dan saat ini pula, gadget sudah seperti menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Tidak hanya dampak positif yang didapat dari penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti bentuk bahaya dalam penggunaan gadget bermacam-macam. Yang pertama ialah waktu penggunaan gadget yang ekstrim dapat merusak seperti mata. Kemudian menggunakan gadget yang tidak pada tempatnya seperti di jalan raya atau waktu berkendara dapat membahayakan baginya. Kemudian penggunaan gadget juga yang lama juga susah untuk diajak berkomunikasi. Kemudian memperlihatkan gejala tidak stabil secara emosional dan marah apabila gadgetnya akan diambil oleh orang lain. Penelitian kami ialah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, karena menurut kami mahasiswa Fakultas UNED menggunakan gadget dalam pelaksanaan perkuliahannya, meskipun terdapat berbagai aspek alasan akan penggunaan gadget, seperti kebutuhan komunikasi, kebutuhan afiliasi, kebutuhan hiburan, bahkan kebutuhan tugas perkuliahan, dan sebagainya. Penelitian kami ialah, yang pertama, mengetahui tingkatan kecanduan terhadap gadget pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang kedua ialah untuk memberikan pandangan guna menyadarkan khususnya kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember supaya lebih bijak lagi dalam menggunakan gadget. Ini kami berhipotesis bahwa tingkatan kecanduan terhadap gadget pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember cukup bervariasi. Hipotesis kami terdapat 3 klaster, di mana klaster pertama yaitu tingkatan tidak candu mencapai 30%. Tingkatan klaster kedua yaitu tingkatan candu ringan lebih dari sama dengan 40%, dan sedangkan tingkatan klaster yang tinggi atau yang ketiga candu berat tidak lebih dari 30%. Kedua adalah metode yang kami gunakan dalam penelitian kami. Adalah data analisis. Pertama merupakan data requirement atau kami melakukan pemikiran terhadap data-data yang kami perlukan dalam penelitian ini. Adalah data collection, yaitu ini kami menggunakan kuesioner terbuka terhadap penelitian, yakni mahasiswa Fakultas Universitas Jember. Yang ketiga adalah data cleaning, yaitu proses pembersihan data yang didapat penyesuaian seperti penghapusan nilai NaN atau file. Kemudian data processing, di mana kita mengestraksi data sehingga bisa digunakan untuk ke dalam model. Yang exploratory data analysis atau EDA dengan multi variabel pada kami karena menggunakan lebih variabel. Yang kan modeling dan algorithms, yakni pembuatan model algoritma atau data hasil akan pada penelitian kami. Yang menggunakan ini merupakan sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok. Klaster tersebut itu bisa dikan beberapa kemiripan dengan klaster yang lain. Guna pada penelitian kami dan bisa menemukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data sehingga bisa dibedakan. K-means clustering. K-means merupakan algoritma yang mempartisi data ke dalam klaster-klaster sehingga data yang memiliki kemiripan berada pada satu klaster yang sama dan data yang memiliki ketidaksamaan berada yang pada klaster lainnya. Sarwono mengupakan lebih detail terkait langkah algoritma ini sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah K. Yang kedua, membaitkan nilai acak untuk pusat klaster awal atau centroid. Yang ketiga, menghitung jarak setiap data input terhadap centroid dengan rumus jarak Euclidean. Yang keempat, mengklasifikasi data berdasarkan cara jarak dengan centroid. Yang kelima, memperbarui nilai centroid. Yang keenam, mengulangi langkah 2 hingga 5 sampai anggota tiap klaster tidak mengulangi. Next. Rumus Euclidean sendiri itu adalah D, buka tutup kurung X, I, mu J sama dengan sigma buka tutup kurung XI dikurang mu J akar kuadrat. Yang dimana X itu sendiri adalah kriteria dan J itu adalah centroid pada klaster ke J. Lalu ada memperbarui nilai centroid, ada mu T tambah 1 dengan 1 per E sigma J elemen SJ XJ. Lalu J T tambah 1 adalah centroid baru pada iterasi ke T tambah 1.
Lalu NSG, banyak data pada klaster SG. Merupakan tabel record atau jawaban dari kuesioner yang kita bagikan. Pada tahapan preprocessing atau cleaning data, yang pertama kita menghapus kolom atau atribut yang tidak diperlukan, yaitu kolom timestamp dan nama. Jika kita lihat pada tabel timestamp dan nama tidak berpengaruh pada tingkatan pada KC. Yang kedua adalah menangani missing value atau none. Menemukan missing value ditemukan pada kolom penghasilan jajet. Bisa kita nilai nulnya pada kolom penghasilan jajet lebih banyak daripada nilai non-nul. Maka dari itu kita memutuskan untuk menghapus keseluruhan value dari kolom ini atau menghapus kolom ini. Yang ketiga, value yang memiliki kesalahan format. Salah satunya kolom usia. Bisa kita lihat pada kolom usia ada 3 value yang sebenarnya memiliki nilai sama, yaitu 18 tahun dengan T besar dan 18 tahun dengan kecil. Nah, kita menggunakan nilai untuk mengeluarkan angka pada setiap value-nya. Yang ini akan kita ubah menjadi numerik. Ditemukan pada kolom biaya yang dijajet, di mana formatnya ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, di sini kami menggunakan pada seperti yaitu mengambil nilai numerik. Nah, bagaimana jika dengan yang nilai tidak ada nilai numerik sama sekali? Nanti akan kembali mengembalikan nilai none, yang mana nanti kita akan menghapusnya karena nilai none-nya sendiri yang ditemukan tidak terlalu banyak. Next, nanti nilai kategori dan numerik 0 atau 1 untuk kategorikal ya dan tidak, dan 1 n untuk kategorikal n. Misalnya pada kolom skala, karena 1 sampai 5 maka kategorinya 1 sampai 5. Yang kelima, menangani outlier. Kami menemukan outlier pada distribusi biaya gadget. Nah, di sini bisa dilihat gap-nya sangat jauh, di mana kebanyakan nilai value-nya itu tidak sampai 20.000, sedangkan ada nilai 40.000 dan bahkan ada yang 10.000. Karena bukannya hanya 4 nilai outlier saja, maka kita hapus nilai itu. Kemudian kita terapkan yaitu clustering. Dari 75 kita mendapati 69 baris yang dapat kita terapkan ke dalam model Kamis clustering. Dari 69 rekod data didapatkan jumlah untuk masing-masing cluster sebagai berikut. Kita lihat adalah hasil akhir tabel yang setelah di cluster. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat pola bagaimana cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Kemudian kita cluster 0 itu tidak candu, cluster 1 candu ringan, cluster 2 candu berat. Untuk masing-masing untuk cluster 1 ada 20 orang, untuk cluster 0 24 orang, dan untuk cluster 2 ada 25 orang. Dan saran. Kami dapat menggunakan metode K-means clustering. Ternyata hipotesis kami menyimpang, di mana kebanyakan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember terindikasi kecanduan berat, yaitu dalam cluster 2, persentase 36,2%, sebanyak 25 orang dari total 69 orang. Lalu saran yang diberikan yaitu perlu mencoba algoritma lain untuk melakukan klasterisasi, menambahkan variabel independen, dan memperbanyak data sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini serta memiliki nilai akurasi yang lebih baik. Terima kasih yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.